Sobat-sobat TNP yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya mau mengulas secara detail apa itu surat petok D, karena kebetulan saat ini saya sedang mengurus transaksi jual beli yang mana surat induknya masih petok D. Jadi surat petok D kalau di zaman dahulu merupakan bukti kepemilikan. Jadi masyarakat zaman dahulu, zamannya kakek kita, nenek kita, surat petok D dianggap sebagai bukti kepemilikan sebuah objek tanah. Karena nanti nama yang tercantum pada surat petok D, maka orang tersebutlah yang nanti membayar pajak-pajak tahunannya. Jadi karena pajaknya sudah dibayar, maka dianggapnya tanah tersebut adalah miliknya, dan sebagai bukti kepemilikannya adalah surat petok D tersebut. Tapi sebetulnya menurut peraturan perundang-undangan yang ada, surat petok D sebetulnya bukanlah bukti kepemilikan sebuah tanah, namun sebagai bukti administratif bahwasanya nama yang tercantum pada surat petok D tersebut adalah yang mengurus atau yang menguasai tanah tersebut. Tapi karena memang zaman dahulu mungkin kakek nenek kita tidak bermaksud untuk menjual atau mengalihkan tanah tersebut ke orang lain, maka surat petok D biasanya dibiarkan saja, tidak diurus atau tidak dirubah ke SHM dan sebagainya. Dan surat petok D ini masih bisa kita temukan di tahun ini, karena mungkin ahli waris ataupun surat petok D tersebut masih belum ada transaksi apapun untuk merubah surat petok D tersebut. Jadi alhamdulillah masih bisa kita temukan di tahun ini dan bisa kita jadikan sebagai pembelajaran bahwasanya surat petok D itu masih ada. Seperti apa detail surat petok D? Yaitu seperti ini. Untuk tampilan depannya seperti ini. Jadi di sini tertulis surat ketetapan iuran pembangunan daerah. Jadi surat petok D ini sebetulnya sebagai bukti administratif bahwasanya orang yang tercantum di surat ini adalah nanti yang berkewajiban membayar pajak tahunannya. Tulisannya saja masih menggunakan ejaan lama, petikan dari buku penetapan iuran pembangunan daerah huruf C. Ini diberikan kepada, jadi beliau yang tercantum ini adalah pemilik surat petok D-nya, dan beliaulah yang membayar atau berkewajiban membayar iuran daerahnya. Jadi dulu pajaknya itu disebut iuran pembangunan daerah atau IPD. Di sini nama alias alamat desa, kebetulan di sini namanya Desa Krebet. Nah, tulisan kecamatannya saja masih memakai ejaan lama seperti ini. Sebagai bukti bahwa tanah-tanah dan penetapan tersebut di bawah ini telah tercatat, ejaan lama ya, atas namanya Namanja, tapi ini maksudnya adalah namanya, dalam buku-buku Direktorat Iuran Pembangunan Daerah. Jadi yang pasti ada stempel dinas terkait seperti ini. Dan di bawahnya keterangannya adalah karena merupakan objek tanahnya adalah sawah, di sini tulisannya sawah, dan di sebelahnya adalah tanah darat. Nomor bloknya adalah ini, nomor blok tanah, kelas desa atau kelas tanah, ataupun
jenis tanahnya. Di sini luas tanah, di sini besarnya IPD atau iuran pembangunan daerahnya. Di sini tercantum 1000 nominal dulu ya. Dan di sebelah kanannya ini adalah yang di atas tanah darat. Ini bisa Sobat NP baca sendiri mungkin dengan pelan-pelan. Dan di belakangnya untuk surat petok D adalah seperti ini. Pembayaran adalah maksudnya pembayaran. Karena petok D ini sudah terbit yang namanya SPPT PBB tahunan, jadi untuk pembayarannya tidak dicantumkan di petok D ini, tapi dibayarkan langsung melalui bukti di SPPT PBB tahunannya. Dan kalau kita searching di Google, kita ketik saja petok D adalah, maka nanti yang munculnya adalah keterangan seperti ini. Ini coba saya searching dengan di HP. Tadi surat petok D boleh kita baca ya. Surat petok D adalah dokumen administratif bukti penguasaan tanah tingkat desa atau kelurahan pada masa lalu. Berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak bumi atau hasil bumi, tetapi bukan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah secara hukum. Di sini banyak sekali penjelasannya. Jadi nanti Sobat NP yang ingin mengetahui penjelasan yang mungkin agak detail bisa dicek nanti di Google, di searching aja nanti keterangannya seperti apa untuk surat petok D ini. Jadi kalau saat ini surat petok D seperti ini memang bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum untuk sebuah objek tanah. Bukti kepemilikan yang sah apa? Yaitu SHM atau sertifikat hak milik. Itu adalah mutlak sebagai bukti kepemilikan atas objek tanah tertentu. Jadi nanti untuk surat petok D ini, jika terjadi transaksi jual beli, maka harus dilakukan proses-proses menuju perubahan ke surat legalitas yang lainnya. Misal diubah ke SHM, maka nanti dasarnya perubahan surat ini apa? Kalau jual beli berarti surat dasarnya adalah AJB. Kalau dari waris maka harus dibuatlah akte waris atau hibah, berarti akte hibah, kemudian baru bisa dikonversi ke SHM. Mungkin cukup sekian Sobat NP yang berbahagia pada video kali ini tentang ulasan detail tentang surat petok D. Jika ada kesalahan yang kami sampaikan pada penjelasan kali ini, kami mohon maaf, dan Sobat NP bisa berkirim komentar di kolom komentar apabila ada yang perlu dipertanyakan terkait legalitas tanah ataupun bangunan, akan kami jawab sesuai dengan pengalaman kami dan akan kami jawab secara sebenar-benarnya, insya Allah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa selalu bersyukur.